Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang timbul atau mendorong terhadap kita sebagai manusia, yang pada akhirnya nanti adalah melakukan penyesalan-penyesalan. Karena nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan satu perbuatan, baik itu ucapan maupun tindakannya, baik itu adalah melakukan tindakan yang baik ataupun sebaliknya melakukan tindakan yang buruk. Kalau melakukannya ini adalah dilakukan dengan yang berlebihan, dilakukan dengan cara-cara yang kurang bijaksana, maka yang terjadi adalah penyesalan-penyesalan. Nafsu lawamah ini punya sifat seperti itu. Oke, kita ambil contoh. Misalnya kita melakukan satu tindakan atau amalan yang baik, misalnya kita melakukan sedekah. Sedekah itu kan amalan baik. Tapi kalau kita melakukan sedekah itu berlebihan, atau melakukan sedekah ini kita melakukannya dengan cara riya, karena ada dorongan yang sebetulnya ada dorongan nafsu amarah tadi sebetulnya. Akhirnya apa timbul? Penyesalan. Karena kita menyadari, kalau kita dalam hati kecil kita akan menyadari. Waduh, kita melakukan sedekah ya benar. Tapi ini terlalu berlebihan ya, kita akan merugikan diri kita sendiri. Atau bahkan mungkin bisa sebaliknya. Kita melakukan sedekah, waduh, kok aku melakukan sedekahnya terlalu kecil banget ya. Janjinya saya mampu lebih dari itu. Karena aku melihat, setelah tak lihat-lihat ini kepentingannya jauh lebih besar, lebih bermanfaat. Nah, yang mendorong manusia itu menjadi menyesal dengan langkah-langkah yang dilakukan itu adalah ini yang namanya nafsu lawamah. Baik itulah melakukan perbuatan baik, apalagi melakukan perbuatan yang jahat, yang tidak baik. Contoh lagi adalah kalau kita merasa mengingat masa-masa lalu, di mana masa lalu itu penuh dengan keindahan, masa kecil kita penuh dengan kebahagiaan misalnya. Sekarang kita mengalami berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan hidup. Yang dulu semuanya tercukupi, sekarang kebutuhan ekonomi aja awut-awutan. Apa yang dilakukan, yang dirasakan? Menyesal, merenungi masa lalu. Dorongan seperti inilah nafsu lawamah. Akhirnya apa? Bukan semangat yang timbul supaya kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Menyalahkan dirinya sendiri. Ini yang harus hati-hati. Nafsu lawamah ini pasti ada di semua orang. Yang apabila kita tidak mampu mengendalikannya,
pasti kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan penyesalan-penyesalan. Makanya di dalam melakukan tindakan ataupun ucapan ataupun perbuatan, kita tidak hanya sekedar mengikuti hawa nafsu saja. Akal pikiran kita juga harus dipakai, harus digunakan. Hati kita juga harus digunakan. Apa yang kita lakukan itu benar-benar direncanakan dengan matang. Apa yang kita ucapkan juga betul-betul diteliti. Dengan pikiran yang sehat, dengan hati yang sehat. Disinilah kita mampu untuk nantinya mengendalikan nafsu lawamah ini. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ringkasnya kalau kita mengatakan nafsu lawamah itu sebetulnya adalah jiwa yang terbelenggu. Orang-orang yang jiwanya terbelenggu dengan nafsu lawamah ini, mereka sering melupakan, sering tidak bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang semestinya bisa dia raih. Mereka tidak mau bersyukur atas karunia Tuhan yang diberikan padanya. Jadi mereka ini adalah sulit menerima realita yang ada. Maka yang ada adalah yaitu tadi, menyalahkan dirinya sendiri, terkadang malah menyalahkan Tuhannya. Yang seharusnya kesempatan-kesempatan yang ada, yang muncul, bisa diraih. Karena dia terlena, terbelenggu dengan nafsu lawamah. Kesempatan apapun dia terlewatkan. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Akhirnya ya menyesal. Penyesalan yang timbul di dalam dirinya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu, ayo bagaimana kita mampu untuk membuat diri kita, jiwa kita, nafsu kita bisa kita kendalikan. Sehingga jangan sampai hal-hal yang penting di dalam hidup ini kita lewatkan begitu saja. Tidak usah mikiri masa lampau, yang sudah-sudah biarlah berlalu. Jangan mikirin apa yang telah kita gagal di dalam melakukan satu perbuatan. Satu pekerjaan. Sudahlah, yang gagal biarin. Itu gagal, itu masa lalu. Tapi yang terpenting adalah semangat hidup kita. Semangat batin kita. Untuk mengalahkan nafsu lawamah ini. Supaya apa? Supaya ke depan kita jauh lebih baik. Apa yang kita lakukan ke depan, itu akan manfaatnya akan lebih besar pada diri kita. Menjadi orang-orang yang sukses. Menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya. Dan juga bermanfaat untuk sekitarnya atau manusia lainnya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Yang ketiga adalah yang namanya nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini adalah nafsu yang mendorong manusia itu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Seperti misalnya mendorong manusia untuk ramah tamah, berbuat baik pada orang lain, membuat manusia itu menjadi orang-orang yang ya dalam dorongan itu adalah menjadi orang yang sabar, orang yang dermawan, tawadu dan lain sebagainya. Ini karena adanya nafsu mulhimah tadi. Jadi sebetulnya kita ini secara naluri dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita melakukan satu tindakan atau perbuatan kita tuh
ke arah mana. Kalau kita senantiasa melakukannya ke arah yang kebaikan-kebaikan, kemaslahatan, maka artinya apa? Nafsu yang lain yang ada dalam diri kita, yaitu nafsu amarah, itu artinya sudah terkalahkan. Sudah mampu kita kendalikan. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Kalau kita sudah mampu melakukan ini, menundukkan hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, barulah nanti akan timbul di dalam diri kita jiwa yang tenang. Atau yang keempat namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang membuat diri kita itu menjadi manusia-manusia yang tenang, yang tentram, yang merasa damai, yang berjiwa ikhlas. Kalau orang sudah sampai ke tingkatan seperti ini, mengendalikan hawa nafsunya sudah sampai ke tingkatan yang mutmainnah ini, maka fa insya Allah dia menjadi orang-orang yang mulia, orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena dalam jiwanya, dalam dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Baik di dalam menghadapi masalah ujian-ujian hidup, di dalam menghadapi tantangan hidup, baik dalam dirinya, keluarganya, semuanya itu akan berakibat menjadi kemuliaan-kemuliaan atau kebaikan-kebahagiaan. Tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang banyak, untuk orang lain. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Ya inilah yang namanya nafsu, yang semestinya orang itu mampu mengendalikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan ini, justru kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri. Ingat bahwa Tuhan menciptakan nafsu ini buat manusia. Sebetulnya apa? Supaya manusia itu bisa hidup. Supaya manusia itu bisa bahagia. Jadi jangan disangka bahwa nafsu itu adalah hal-hal yang jelek saja. Tapi dengan nafsu manusia itu bisa bersemangat. Dengan nafsu kita bisa mengembangkan keturunan. Dengan nafsu kita punya teknologi. Punya berbagai macam tujuan hidup. Baik untuk tujuan hidup di dunia maupun untuk tujuan hidup nanti kita di akhirat. Tanpa nafsu orang itu akan tidak punya arti apa-apa. Maka untuk itu marilah kita gunakan nafsu kita yang sudah dikurniakan oleh Tuhan dengan disyukuri. Dengan mensyukuri ini artinya apa? Menggunakan nafsu itu untuk hal-hal yang baik. Mampu mengendalikannya sehingga menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan, dan juga menjadi orang-orang yang banyak manfaatnya di dunia wal akhirah. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.